Salam, jumpa lagi dalam channel Belajar Alkitab Otodidak. Oke, hari ini kita akan coba bahas kitab Amsal. Nah, kalau bahas kitab Amsal, saya akan mulai dengan mengutip beberapa ayat. Ada jalan disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lebih baik tinggal di suatu rumah daripada diam serumah dengan wanita cerewet. Inikah yang membuat Amsal jadi kitab suci? Kalau begitu saya coba sandingkan dengan beberapa kata bijak yang mungkin kita kenal. Besar pasak daripada tiang, artinya jangan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya setiap tempat yang kita kunjungi, hormati tempat itu. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Artinya kita jaga kelakuan kita. Apapun yang kita lakukan, berikut akan menjadi cerita. Jika kita perbandingkan Amsal yang ditulis oleh Salomo dengan karya sastra modern, katakanlah koleksi Chairil Anwar, Khalil Gibran, mungkin ada Koping Ho. Bahkan kalau sekarang kita ketik kata quote di mesin pencari Google, maka kita akan mendapatkan quote-quote dari orang-orang hebat yang tidak kalah baik dan mungkin lebih up to date. Sehingga ada pertanyaan besar tentang kitab Amsal. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa buku itu bisa jadi kitab suci? Saudaraku, ada kalangan akademisi yang mempertanyakan kelayakan kitab Amsal untuk jadi kitab suci. Sangkalannya adalah kitab ini tidak berisi nubuatan, tidak menulis tentang nabi-nabi. Ini bukan tentang bait suci ataupun orang yang beribadah di dalamnya. Kitab ini tidak menulis tentang orang-orang pilihan dan bukan tentang peristiwa mujizat. Jadi orang mempertanyakan kitab Amsal. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah, Salomo berbeda dengan sastrawan yang lain. Jika sastrawan yang lain fokus kepada sastranya, tetapi tulisan Salomo itu lebih terarah kepada iman. Ada firman Tuhan berkata, huruf mematikan dan roh menghidupkan. Jika saya membaca karya dari sastrawan yang lain, benar, saya terinspirasi. Tetapi berbeda ketika saya membaca kitab Salomo, kitab Amsal. Karena kitab Amsal menumbuhkan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ada dua Amsal dari Salomo yang bisa menggambarkan kemana arah pikiran daripada Salomo. Yang pertama, dia berkata, tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Apa arti ini? Yang pertama kata wahyu. Wahyu itu sendiri artinya sesuatu yang turun dari Tuhan, sesuatu yang turun dari atas. Jadi maksud daripada ayat ini adalah, jika tanpa sesuatu yang turun dari Tuhan, maka rakyat akan menjadi liar. Orang akan menjadi liar jika tidak berpengetahuan. Artinya, jika tanpa sesuatu yang turun dari Tuhan, maka orang tidak akan berpengetahuan. Ayat kedua, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang pintar, orang-orang bijaksana, tetapi tidak takut akan Tuhan? Klasifikasinya menurut Salomo tetap adalah bodoh. Karena yang disebut bijak adalah yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Nah, Salomo sedang berkata bahwa bodoh sebenarnya bukan tentang ketidakmampuan berpikir atau berlogika, tapi ini tentang psikis. Berhikmat bukan tentang kemampuan logis,
tentang kemampuan aritmatik atau punya skill tertentu, tapi ini tentang psikis. Amsal Salomo sedang membagi kita dalam dua kelompok. Yang pertama kelompok orang bodoh, yang kedua kelompok orang bijak. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak takut Tuhan, dan orang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi tulisan Amsal ini sebenarnya sedang mengarahkan kita kepada takut akan Tuhan, mengarahkan kita kepada iman kepada Bapa. Kalau begitu, apa itu Amsal? Amsal itu berasal dari bahasa Arab, amtal. Dalam bahasa Ibrani, dia menggunakan kata masyal, sefer masyal. Di dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata paromia, dan semua kata itu memiliki pengertian perumpamaan. Penulis kitab Amsal ada tiga. Yang pertama Salomo, yang kedua Agur bin Yake, yang ketiga adalah Lemuel. Siapa Salomo? Salomo adalah Raja Salomo. Siapa Agur bin Yake? Agur bin Yake dari Masa. Masa itu adalah sebuah kota yang dipercaya itu adalah daerah pendudukan orang-orang Ismail. Jadi mungkin ada dugaan Agur bin Yake itu adalah orang-orang yang kemungkinan dari Arab. Kemudian Lemuel. Lemuel adalah seorang raja. Tapi ada satu dalil, saudaraku. Agur bin Yake. Agur itu artinya penghimpun. Yake itu dalam bahasa Ibrani artinya saleh, patuh. Jadi Agur bin Yake adalah seorang penghimpun yang patuh. Tetapi siapa dia? Ada dugaan bahwa sebenarnya Agur itu adalah semacam nama alias daripada Salomo. Jadi Agur bin Yake itu sebenarnya adalah Salomo, si orang saleh. Kedua Lemuel. Lemuel selaras dengan Agur. Ingat, Lemuel itu seorang raja. Pada waktu itu raja yang bijak itu siapa? Salomo. Yang kedua, lihat dari pesan-pesan Lemuel. Dia sedang menulis tentang pesan hikmat yang disampaikan oleh ibunya. Saudara masih ingat ibunya Salomo? Ibunya Salomo, Betseba, adalah seseorang yang memperjuangkan Salomo menjadi raja. Bukan tidak mungkin bahwa yang dimaksud dengan Lemuel adalah Salomo, dan itu adalah hikmat daripada ibunya Lemuel, artinya hikmat daripada Berseba. Karena Berseba adalah orang yang memperjuangkan anaknya, dan mungkin saja dia juga ingin mencarikan istri yang baik dan ideal bagi anaknya. Jadi dugaan bahwa Lemuel pun adalah Salomo itu kuat. Jadi jika demikian, itu berarti semua kitab Amsal ini semua ditulis oleh Salomo. Salomo adalah raja, Agur bin Yake juga adalah Salomo, Lemuel juga adalah Salomo. Tapi ini juga masih dalam dugaan. Jadi apa isi kitab Amsal? Kitab Amsal adalah kitab kebijaksanaan. Kitab yang berisi tentang kehidupan. Kitab yang menulis tentang hidup yang sebenarnya sebagai ciptaan Tuhan. Ada orang yang membuat dikotomi antara kehidupan rohani dan sekuler. Ada orang yang mengelompokkan kehidupan rohani dan mengarahkannya kepada kehidupan di dalam gereja. Sedangkan kehidupan yang sekuler adalah kehidupan di luar gereja. Sama dengan pekerjaan. Ada pekerjaan sekuler, ada pekerjaan rohani. Yang mana yang rohani? Pekerjaan rohani adalah pendeta, mungkin majelis jemaat. Sementara pekerjaan yang sekuler, klasifikasinya adalah dokter, tentara, polisi, pengusaha, dan lain-lain. Ini adalah sesuatu yang keliru. Saudara, kitab Amsal adalah kitab kebijaksanaan. Tidak ada kehidupan yang sekuler. Semuanya tentang kehidupan yang bijaksana, yang terarah kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ada orang yang bekerja secara yang mungkin katakan tadi sekuler. Dia bekerja sebagai pengusaha, sebagai polisi atau tentara. Tapi dia bekerja dengan hati, maka dia bekerja secara rohani. Ada yang sebaliknya, mungkin dia bekerja sebagai pendeta atau pegawai gereja, tetapi kalau hatinya, motivasinya duniawi, maka dia tidak sedang hidup di dalam kerohanian. Nah, kitab Amsal ini adalah tentang kitab kebijaksanaan, tentang kitab kehidupan.
Jadi, apa isi kitab Amsal? Kitab Amsal adalah kitab yang berisi nasihat, petunjuk untuk hidup yang baik di hadapan Tuhan. Dari pasal 1 sampai pasal 9, kitab Amsal berisi tentang nasihat untuk anak. Itu adalah nasihat orang tua untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya hidup yang baik dan tidak menyia-nyiakan hidupnya. Kalau ada anak yang berbuat salah, orang tua tidak memanjakan, tetapi memberikan dia teguran supaya dia memiliki kehidupan yang baik, masa depan yang baik. Dari pasal 10 sampai pasal 29, dia berisi banyak nasihat tentang kehidupan. Ada sangat banyak nasihat yang bisa kita lihat. Ada kata jangan di sana dan ada kata lakukan di sana. Jangan bersinah, jangan mengambil pinjaman, jangan menjadi malas, jangan hanya tidur-tidur saja. Maksudnya tidur yang tidak bertanggung jawab. Hikmat Salomo mengajarkan banyak hal. Dia juga mengajarkan tentang bagaimana hubungan pribadi dengan pihak luar, hubungan pribadi dengan aturan, dengan pemerintah, hubungan pribadi dengan tetangga, hubungan dengan musuh. Dia katakan jika seterumu lapar, berikan dia makan. Dan hubungan pribadi dengan diri sendiri, bagaimana mengandalkan diri. Karena Amsal katakan orang yang tidak sabar itu seperti rumah tanpa tembok. Jadilah diri sendiri. Dia sedang berbicara tentang bagaimana jangan menjadi lamban, jangan menjadi pemalas, jangan menjadi penggosip, dan jangan menjadi bodoh. Ada banyak hal tentang orang bodoh di dalam daftar Amsal ini. Contoh-contoh orang bodoh, yang pertama, keras kepala, sombong, membosankan, tanpa tujuan, tidak berpengalaman, tidak bertanggung jawab, mudah ditipu, ceroboh, mudah puas, tidak sopan, suka berdebat. Di antara daftar ini, yang mana yang saudara rasa Anda di dalamnya? Berarti kita harus memperbaiki diri supaya menjadi lebih berhikmat. Pada bagian terakhir dari kitab Amsal, ada pesan penting untuk seorang pria. Kitab Amsal pasal 31 adalah kitab Amsal yang ditulis oleh Lemuel, tetapi sesungguhnya itu bukan hikmatnya Lemuel, tetapi itu adalah hikmat ibunya Lemuel yang diingat oleh Lemuel sebagai pesan orang tua. Dia berpesan kepada Lemuel, kalau mencari pasangan hidup, carilah pasangan yang baik. Saudara bisa melihat klasifikasi pasangan yang ideal menurut ibunya Lemuel. Dia bangun pagi, dia membangun rumah. Saudara, itu orang yang rajin bekerja, membangun rumah, katakanlah dia pengembang. Orang yang tidak mempermalukan suaminya. Bahkan di depan gerbang, suaminya dipuji-puji karena istrinya. Saudara, ada standar menjadi seorang istri bagi seorang wanita. Di sisi lain adalah standar bagaimana memilih istri. Kitab Amsal begitu lengkap dan begitu komplit, yang tidak hanya membawa kita untuk mengerti dan terinspirasi, tetapi sebenarnya dia sedang membawa kita kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang memiliki sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Itulah kitab Salomo. Oke, baik. Demikian pembahasan kita. Semoga bisa menjadi berkat. Shalom.